Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok D07. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil studi kasus tugas kelompok kami yang berdasarkan kasus pengimplementasian SAP oleh Rumah Sakit Valdelili. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Ardi Syaputramin, lalu ada Dani Apriansyah, Muhammad Rafli Hidayat, Naira Syafika Afiani, dan terakhir Nur Alia Khairina. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu apa kesulitan yang dihadapi oleh VLF sebelum mengimplementasikan SAP? Sebelum mengadopsi sistem SAP, VLF ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, yang tentu saja berdampak langsung pada efisiensi operasional, keselamatan pasien, serta kualitas layanan secara keseluruhan. Tantangan ini muncul akibat penggunaan sistem manual dan sistem IT yang terfragmentasi, yang berarti sistem IT dalam rumah sakit ini sebelum mengadopsi sistem SAP, itu masih tidak berjalan dalam satu kesatuan, yang berarti sudah terpisah-pisah, yang tentu saja tidak mampu mendukung uh, kompleksitas pertumbuhan rumah sakit. Dan berikut ini adalah sejumlah kesulitan utama yang dialami oleh VLF sebelum mengimplementasikan SAP. Pertama ada masalah pada administrasi, yaitu penagihan tidak akurat akibat entry data manual dan kesulitan dalam melacak tagihan. Hal ini menyebabkan memicu keterlambatan pembayaran. Lalu ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang tidak efisien karena stok tidak sinkron dengan kebutuhan medis aktual. Yang tidak sinkron ini mungkin bisa jadi disebabkan oleh tadi entry data manual, yaitu mungkin rentannya ada kesalahan manusia dalam entry data. Yang kedua ada masalah pada medical record dan medical order. Ya, seperti yang kita ketahui, tulisan tangan dokter itu sulit dibaca. Dan terkadang ini mengakibatkan kesalahan transkrip oleh sekretaris dan dapat menyebabkan potensi kesalahan medis. Yang kedua ada dokumen fisik ini mudah hilang atau salah arsip, serta sering tidak tersedia saat dibutuhkan, terutama di unit kritis seperti ICU dan IGD yang tentu saja sangat fatal. Lalu ada formulir manual praoperasi seperti evaluasi pra-anestesi dan persetujuan operasi yang menyebabkan penundaan dan pembatalan operasi. Lalu ada kesalahan pemberian obat. Ini terjadi karena instruksi yang tidak jelas, nama obat yang mirip, atau dosis yang tidak spesifik. Yang terakhir ada tingginya risiko interaksi obat dan duplikasi tes diagnostik akibat kurangnya informasi yang terintegrasi dan keterbatasan akses data pasien secara real time. Lalu ada kesulitan pada sistem IT. Seperti yang tidak dijelaskan awalnya, sistem IT pada rumah sakit ini itu tidak terintegrasi. Terdapat 30 sistem informasi yang independen yang tidak saling terhubung dan mampu menimbulkan duplikasi data dan inefisiensi data. Lalu sistem yang ada seperti manajemen biaya medis itu sering bermasalah secara teknis, seperti antarmuka yang lambat atau data yang tidak akurat. Selain beberapa kesulitan tadi, VLF juga mengalami kesulitan di beberapa sektor ini. Pertama ada sektor supply chain management. Penyebab utama dari banyak kendala di supply chain management adalah data inventaris yang tidak konsisten. Hal ini mampu menyebabkan kesulitan prediksi kebutuhan stok, risiko kehabisan stok alat medis dan obat-obatan, dan pengeluaran yang tidak efisien karena ketidaksesuaian antara pencatatan dan penggunaan aktual. Lalu, di sektor medical fees atau pembayaran medis, ada kesulitan yaitu berupa proses penagihan yang masih manual dengan formulir kertas yang mudah tercecer atau tidak lengkap. Lalu ada dokter yang tidak aktif melacak tagihan yang dapat menyebabkan keterlambatan dan potensi hilangnya pendapatan rumah sakit. Lalu ada kesulitan rekonsialisasi data dari berbagai prosedur dalam satu hari yang mampu memperlambat pelaporan keuangan. Terakhir di sektor archive atau arsip, yaitu pemindahan 50.000 berkas fisik antar unit yang sangat menyita waktu dan tentu saja rentan terhadap kehilangan. Lalu ada akses informasi yang lambat, terutama bila sedang dibutuhkan secara bersamaan di beberapa unit. Lalu ada biaya penyimpanan yang tinggi, yang akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya volume dokumen. Lalu ada terakhir, yaitu proses salinan rekam medis manual yang memperlambat pelayanan pasien. Itu saja untuk hasil studi kasus kami untuk nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah, apakah VLF sudah memiliki sistem IT sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan SAP? Jawabannya sudah. Seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban nomor 1 di halaman sebelumnya, rumah sakit VLF ini memiliki 30 sistem IT yang belum terfragmentasi. 30 sistem itu terdiri dari, pertama, sistem elektronik untuk laboratorium dan pencitraan diagnostik. Sistem ini digunakan untuk mengelola hasil tes laboratorium dan pencitraan medis, seperti X-ray atau MRI, tapi hanya berfokus pada fungsi spesifik. Lalu ada perangkat lunak in-house untuk supporting proses atau proses pendukung. Contohnya yaitu modul penjadwalan pasien atau manajemen persediaan yang dikembangkan internal, tetapi terbatas pada unit tertentu saja. Lalu ada sistem back office, contohnya akuntansi, penagihan, dan lain-lain. Sistem back office ini adalah software untuk menangani administrasi keuangan, penagihan asuransi, dan manajemen inventaris, tetapi antarmukanya lambat dan rentan error. Lalu ada aplikasi pribadi dokter. Beberapa dokter ini mungkin sudah mengembangkan sistem sendiri untuk kebutuhan spesialisasi mereka, misalnya modul untuk pasien kanker, tapi tidak terhubung dengan sistem lain, yang tentu saja banyak menyebabkan redundansi data dan duplikat data. Kesimpulannya, VLF ini memang sudah memiliki sistem IT, tapi sistem tersebut tidak memadai untuk kompleksitas rumah sakit. SAP diimplementasikan untuk menggantikan sistem-sistem terpisah dengan solusi terintegrasi yang tentu saja dapat mendukung pertumbuhan dan keamanan pasien. Itu saja untuk jawaban pertanyaan nomor 2.
Selanjutnya, mengapa VLF memilih SAP dibanding solusi lain? Pertama, visi strategis yang terintegrasi. VLF berkomitmen untuk mengintegrasikan seluruh proses klinis dan administrasi dalam satu sistem yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk melancarkan informasi dan koordinasi antar departemen. Yang kedua, minimnya kebutuhan pengembangan khusus. Pemilihan Communet sebagai mitra lokal yang berbasis SAP ini memerlukan sekitar 350 pengembang dibandingkan dengan lebih dari 1.000 pengembang pada solusi lain. Hal ini tidak hanya mengurangi kompleksitas, tapi juga mempermudah pemeliharaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, standarisasi proses internal. SAP menyediakan best practice yang sudah ada, sehingga VLF dapat menyesuaikan proses internal dengan sedikit modifikasi. Hal ini mempermudah upgrade dan meningkatkan konsistensi operasional. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengimplementasikan SAP, VLF mampu mengurangi inefisiensi yang diakibatkan oleh penggunaan proses berbasis kertas. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kecepatan dan akurasi dalam administrasi, sekaligus mendukung keselamatan pasien. Yang kelima, adanya dukungan jangka panjang dan stabilitas sistem. Dengan memilih solusi yang telah teruji secara global, VLF memilih SAP untuk memastikan sistem yang stabil serta dukungan jangka panjang. Hal ini membantu mereka menghindari masalah integrasi yang kompleks di masa depan. Selanjutnya, eh, resistensi terhadap implementasi SAP oleh berbagai aktor di rumah sakit. Pertama, oleh dokter. Sejumlah dokter menolak perubahan ini karena mereka harus mengetik langsung catatan medis dan perintah pengobatan yang sebelumnya dikerjakan secara manual atau melalui bantuan sekretaris. Yang kedua, oleh anestesiologis yang awalnya menolak untuk melakukan pre-ordering persediaan karena kebutuhan di ruang operasi yang sangat dinamis. Yang ketiga, oleh tenaga kerja bantu, perawat, dan asisten medis yang sudah terbiasa dengan proses administrasi secara manual, seringkali merasa cemas dan kurang percaya diri saat harus beradaptasi dengan sistem digital. Yang keempat, oleh staf administrasi yang merasa khawatir bahwa perubahan peran dan penggantian proses manual dengan sistem digital ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan pekerjaan mereka. Selanjutnya, penanganannya terhadap implementasi SAP ini oleh berbagai aktor di rumah sakit. Yang pertama, oleh dokter. Dokter akan berperan aktif dalam tim desain agar kebutuhan klinis dapat terpenuhi dengan baik. Dan adanya pelatihan dokter melatih dokter yang diterapkan untuk menunjukkan manfaat seperti dukungan keputusan klinis dan peringatan interaksi obat. Dan adanya komunikasi yang menekankan bahwa peningkatan keselamatan pasien dan efisiensi dalam kerja. Yang kedua, oleh anestesiologis, VLF melakukan diskusi mendalam untuk memahami berbagai keberatan yang diajukannya, dan sistem SAP ini disesuaikan agar proses pre-ordering ini menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi operasional ruang operasi. Dan selanjutnya, oleh tenaga kerja bantu akan adanya pelatihan komputer dasar serta modul khusus SAP yang tersedia melalui laboratorium komputer yang dibuka selama 24 jam setiap harinya, dan adanya dukungan real time melalui helpdesk selama masa transisinya. Selanjutnya, oleh staf administrasi, VLF ini menginformasikan bahwa peran yang ada ini akan mengalami transformasi, bukan dihilangkan, menuju fokus pada analisis data strategis ya. Dan adanya pengadaan pelatihan khusus untuk mempersiapkan staf agar dapat beradaptasi dengan proses back office yang barunya. Saya akan menjelaskan strategi change management yang diterapkan oleh proyek Sinapsis untuk mendorong penerimaan sistem SAP di VLF. Salah satu tantangan utama yang VLF hadapi itu adalah kesenjangan literasi teknologi di antara karyawan VLF. Data ini menunjukkan 58% karyawan bekerja itu di area klinis asistensi dan 60% dari mereka adalah tenaga dengan keterampilan rendah dan bahkan beberapa belum pernah menggunakan komputer. Sehingga untuk mengatasi hal ini, VLF menerapkan strategi berbasis pembelajaran dengan menyediakan lab komputer 24/7 dengan modul SAP. Lalu terdapat pula pendekatan pelatihan yang dibedakan berdasarkan bagian, yaitu ada untuk dokter, dilakukan perekrutan 8 dokter muda dengan pemahaman IT untuk melatih tenaga medis lainnya, dan yang kedua ada tenaga asisten klinis yang menyediakan pelatihan dari dasar seperti Word, Excel, keyboard, dan mouse, hingga penggunaan SAP yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada staf administrasi dengan memberikan pelatihan transisi dari sistem lama ke SAP. Tantangan kedua adalah resistensi dari pemangku kepentingan. Ada dokter mengancam keluar jika dipaksa menggunakan SAP dan juga sulit mengomunikasikan alasan perubahan kepada semua pihak. Sehingga VLF menerapkan strategi antara lain mengomunikasikan SAP itu adalah sebagai inisiatif strategis, bukan hanya sekadar proyek teknologi. Kemudian, mengidentifikasikan manfaat spesifik untuk setiap kelompok pengguna. Yang ketiga, melibatkan karyawan dalam tim desain dan juga pengambilan keputusan. Yang keempat, menjamin pelatihan dan dukungan yang memadai bagi semua pihak. Strategi-strategi ini secara efektif mengurangi resistensi bahkan dari mereka yang awalnya sangat menentang perubahan. Tantangan ketiga yang VLF hadapi adalah kesenjangan antara kebutuhan VLF dengan apa yang ditawarkan oleh SAP.
Seperti yang diungkapkan bahwa hubungan dengan Compunet atau vendor SAP tidaklah selalu mudah. Pada awalnya terdapat banyak perdebatan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sistem. Sehingga untuk mengatasi hal ini, PLF melakukan negosiasi intensif dengan Compunet untuk membahas kebutuhan spesifik VLF dan menggunakan pendekatan mediasi untuk menyeimbangkan kebutuhan VLF dengan kemampuan SAP. Selanjutnya akan dijelaskan dua pendekatan implementasi ERP, Big Bang dan Partial Implementation. Pada pendekatan Big Bang, semua modul dan proses diimplementasikan secara bersamaan. Organisasi beralih sepenuhnya dari sistem lama ke sistem baru dalam satu waktu tertentu. Kelebihan Big Bang meliputi transisi lebih cepat dengan efisiensi operasional, implementasi lebih cepat, tidak membutuhkan interface sementara, dan konsistensi data yang terjaga. Di sisi lain, partial implementation dilakukan secara bertahap. Sistem lama dan baru berjalan paralel selama periode transisi. Kelebihan partial implementation meliputi resiko yang lebih terkendali, adaptasi lebih mudah bagi penggunanya, dan juga lebih fleksibel dalam menentukan atau menyesuaikan tahapan berikutnya. Lalu, kekurangan dari kedua pendekatan implementasi ERP ini untuk pendekatan Big Bang memiliki kekurangan yang signifikan, resiko yang tinggi, beban penggunaan lebih besar karena pengguna harus melakukan pelatihan dan adaptasi sekaligus, waktu antara pengembangan dan implementasi yang lebih lama, dan juga jika terjadi kesalahan besar, maka akan sulit kembali ke sistem lama. Sementara partial implementation juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan interface sementara antar sistem, pemrosesan informasi harus dilakukan 2 kali, biaya operasional yang lebih tinggi karena harus menjalankan 2 sistem paralel, dan juga potensi redundansi dan inkonsistensi data antara sistem lama dan juga sistem baru. Manakah pendekatan yang dipilih oleh VLF, Big Bang atau Partial, dan jelaskan alasannya? Pendekatan yang dipilih oleh VLF untuk implementasi SAP adalah pendekatan Big Bang, yaitu langsung seluruh modul dan unit rumah sakit menggunakan sistem baru secara serentak. Alasannya adalah yang pertama, mempercepat proses kalibrasi dan stabilisasi. Dengan Big Bang, VLF bisa segera melihat konsistensi data dan alur proses secara menyeluruh, lalu melakukan perbaikan secara terpusat dalam waktu relatif lebih singkat, meskipun resikonya lebih tinggi di awal. Lalu alasan yang kedua adalah pasien dan dokter bergerak antar unit, misalnya dari IGD, ICU, ke bangsal rawat inap, dan seterusnya. Jika implementasinya parsial, maka akan sulit melacak data pasien yang berpindah-pindah unit, karena sebagian unit masih memakai sistem yang lama, sementara unit yang lain sudah memakai SAP. Dan alasan yang tak kalah penting adalah dukungan kuat dari top manajemen yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan pendekatan Big Bang ini, dengan keyakinan bahwa resiko tersebut mampu dikelola dan dikendalikan. Lalu selanjutnya adalah jelaskan manfaat yang dirasakan oleh VLF setelah mengimplementasikan SAP. Manfaat implementasi SAP di VLF ini yang pertama adalah integrasi informasi. Semua informasi yang terkait dengan pasien tersentralisasi dalam satu platform, sehingga membantu dalam pelacakan proses farmasi dari kedatangan obat sampai penggunaannya oleh pasien. Selain itu juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi obat dengan penerapan barcode system dan mendukung penerapan konsep 5 Tries, yaitu pasien tepat, obat tepat, waktu tepat, rute tepat, dan dosis yang tepat. Lalu yang kedua adalah peningkatan efisiensi proses administratif. Proses billing yang jauh lebih efisien karena dokter memasukkan langsung medical order ke dalam sistem SAP yang juga membantu auditor asuransi melakukan audit secara lebih cepat dan akurat. Selain itu juga manajemen rantai pasok lebih baik dengan informasi stok persediaan online yang lebih akurat. Yang ketiga adalah penurunan kesalahan medis dan peningkatan keamanan pasien. Hal ini ditunjukkan dengan penurunnya angka kejadian yang merugikan pasien atau adverse events per 100 pemulangan pasien dari 7,16 di tahun 2013 menjadi 5,48 di tahun 2014. SAP juga memberikan alert interaksi obat, alergi obat, serta batas dosis sehingga membantu mengurangi kesalahan dalam pemberian obat. Lalu yang keempat adalah fokus kerja lebih strategis. Karyawan yang sebelumnya melakukan pekerjaan administratif rutin, kini dapat lebih berfokus pada tugas-tugas yang bersifat analitis. Yang kelima adalah privasi pasien lebih terjamin. Adanya mekanisme kontrol yang lebih baik dan sistem rekaman elektronik
sehingga dapat melindungi privasi pasien dan memudahkan pemantauan aktivitas dalam sistem. Lalu yang keenam adalah kemudahan dalam penelitian klinis dan epidemiologi. Standarisasi data dalam database tunggal memudahkan pengumpulan data untuk studi klinis, epidemiologis, serta pengukuran indikator kualitas pelayanan. Dan manfaat yang terakhir adalah pengurangan dokumen kertas. SAP sangat mengurangi jumlah dokumen fisik sehingga masalah kehilangan dan salah penempatan arsip hampir tidak pernah terjadi lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah strategi implementasi dan change management di VLF dapat ditiru secara langsung di rumah sakit lain? Sebagai konteks, VLF ini adalah salah satu rumah sakit kelas dunia. Keberhasilan strategi di VLF ini didukung oleh kondisi organisasi yang kuat, yang pada akhirnya mendukung transformasi digital berskala besar. Dari segi strategi implementasi, VLF ini menerapkan Big Bang Strategy, yakni seluruh sistem SAP dijalankan serentak pada 1 Januari 2011. Selanjutnya, tantangan implementasi Big Bang Strategy bagi rumah sakit lain. Tantangan pertama adalah sumber daya dan kapasitas. Kebanyakan RS tidak memiliki anggaran sebesar VLF. Selanjutnya, keterbatasan SDM untuk fokus penuh pada implementasi. Yang terakhir, banyak RS belum terbiasa mengelola proyek transformasi berskala enterprise. Tantangan selanjutnya adalah risiko operasional yang lebih tinggi. VLF punya sistem backup dan dukungan teknis yang kuat, sementara RS lain bisa saja kewalahan. Yang kedua, gangguan layanan klinis bisa berdampak langsung pada keselamatan pasien dan kepercayaan publik. Yang terakhir, tidak ada ruang trial error. Dari segi change management, menghadapi resistensi dan keterampilan, VLF menerapkan komunikasi bertingkat, yaitu kepala unit menyampaikan manfaat dan perubahan ke tim, dan penekanan bahwa ini strategi institusi, bukan sekedar proyek IT. Dan selanjutnya, pendekatan berbeda untuk tiap kelompok, yaitu pelatihan dokter oleh dokter, program bertahap untuk tenaga bantu klinis, dan terakhir penyesuaian untuk staff back office. Adapun tantangan change management bagi RS lain adalah struktur organisasi yang lebih fleksibel dengan dokter paruh waktu, sistem kepemimpinan yang kurang kohesif, koordinasi antar unit yang belum sekuat rumah sakit kelas dunia, dan resistensi yang lebih besar tanpa dukungan manajemen puncak. Strategi implementasi dan change management di VLF tidak bisa ditiru secara langsung di RS lain, tapi bisa dijadikan inspirasi dengan penyesuaian kontekstual. Apa yang bisa ditiru? Pelatihan berbasis, fasilitas akses belajar 24 jam, dan mulai pelatihan sejak awal. Apa yang perlu disesuaikan? Skala dan sumber daya, budaya organisasi dan kesiapan teknologi, dan kemampuan finansial dan komitmen manajemen. Kesimpulannya, strategi yang diterapkan VLF bukanlah formula yang dapat langsung diadopsi, melainkan merupakan pendekatan adoptif yang perlu disesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan implementasi ERP SAP di industri rumah sakit dengan industri lainnya? Apa kesamaan industri rumah sakit dengan industri lainnya? Perbedaan implementasi ERP di rumah sakit yang pertama adalah fokus pada kesehatan pasien. Di rumah sakit, sistem ERP harus mampu menangani data kesehatan pasien secara akurat dan real time. Ini mencakup pengelolaan rekam medis elektronik dan interaksi dengan sistem asuransi kesehatan. Selanjutnya, regulasi yang ketat. Industri kesehatan dihadapkan dengan regulasi yang lebih ketat terkait privasi data dan keamanan informasi. Oleh karena itu, sistem ERP di RS harus memenuhi standar kepatuhan yang lebih tinggi. Yang terakhir, kompleksitas proses bisnis. Proses di rumah sakit melibatkan banyak departemen dan fungsi yang harus terintegrasi, seperti layanan medis, administrasi, farmasi, dan keuangan. Selanjutnya, kesamaan dengan industri lain. Yang pertama, tujuan meningkatkan efisiensi operasional, baik di RS maupun industri lain. Tujuan utama menerapkan ERP adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ERP membantu mengintegrasikan berbagai proses bisnis untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Semua industri termasuk rumah sakit memerlukan pengelolaan sumber daya yang efisien. ERP membantu dalam hal ini dengan menyediakan alat untuk mengelola inventaris, keuangan, dan sumber daya manusia secara efektif. Yang terakhir, analisis data untuk pengambilan keputusan. Sistem ERP menyediakan analisis data yang akurat dan real time, memungkinkan manajemen di berbagai sektor untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih baik. Ini berlaku untuk rumah sakit dalam konteks pelayanan kesehatan maupun industri lain dalam pengelolaan bisnis mereka. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih banyak.